Sebelum matahari terbit, dari setelah subuh sampai matahari terbit, kita tidak boleh lost zikirnya. Karena ini waktu banyak manusia yang lengah, Pak Ibu. Kalau sudah yang subuh nak awak pulang, itu sampai terbit matahari, Biko tidak ada itu. Ibu lah sibuk di dapur, apa lah sibuk dengan masak, sehingga ya apa lah sibuk lah dengan urusan persiapan PK kantor, sehingga masa-masa itu lost kita dari zikir, Pak Ibu. Padahal kata Allah, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Bila dia lost zikir, maka saat dia lepas dari zikir itulah setan menguasainya. Jadi kalau kita ada waktunya itu tidak ada zikir di waktu-waktu itu, maka setan akan menguasai kita. Nah, itulah kenapa Allah ingatkan kita di dua waktu ini. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbenam terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari. Biasanya Ibu kalau sudah salat asar kan sibuk nak, ya masak lah, ngurus inilah, kadang mandi lah, apa segala macam. Ada yang mama bagi makan cucu lah, kan gambar ini, Pak ya. Akhirnya di waktu yang dua ini kita lengah berzikir, Ibu. Padahal ini waktu yang nilai zikir sangat tinggi di dua waktu itu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ya. Nah, itu di antara perintah Allah, termasuk juga nanti di surah Ar-Rum ayat 17 kata Allah, fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Ucapkanlah subhanallah di sore hari dan di pagi hari. Nah, apa zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah di waktu yang dua tadi? Antara subuh, setelah subuh sampai terbit matahari, dan antara asar, setelah asar sampai maghrib terbenam matahari. Kalau sudah maghrib kurang lah berzikir seduanya, Pak. Enggak. Kalau maghrib kurang, semua berzikir tuh. Habis sholat maghrib kadang baca Quran ini apa segala macam. Banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai nanti malam. Tapi dari asar ke maghrib itu banyak manusia yang lost dari zikir, Pak Ibu. Nah, di waktu itu harus kita isi. Nah, apa zikirnya? Mari kita lihat hadis pertama, hadis riwayat At-Tirmizi dari Utsman bin Affan. Kata Nabi, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan di pagi hari, ya, di awal pagi sebelum terbit matahari, dan di sore hari sebelum terbenam matahari. Apa yang diucapkannya? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Salah samarrat, 3 kali dia ucapkan. Jadi habis salat subuh, Pak Ibu, habis salat subuh ucapkan 3 kali. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bila itu dia baca pagi hari 3 kali sebelum terbit matahari, dan 3 kali dia baca sore hari menjelang terbenam matahari, fala yadurru syai'un, maka tidak ada satu pun yang akan membahayakan hidupnya. Ini dijamin, Pak. Kalau kita baca ini kata Nabi, tidak ada satu pun bahaya yang akan menimpa hidupnya. Asalkan menjelang terbit matahari dibaca 3 kali. Bismillahillazi la yadurru, dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan sedikit pun, ya. Ma'asmihi, dengan nama Allah tadi. Fis sama wala fil ardi wala fis sama, sesuatu pun yang ada di bumi dan yang di langit tidak akan membahayakan. Wa huwas samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau Bapak Ibu baca ini 3 kali pagi, 3 kali sore, kata Nabi tidak ada bahaya yang akan ditimpakan kepadanya. Ini amal yang harus Bapak Ibu ikuti ini, ya. Ini kena perintah Nabi, ajaran Nabi ini. Ada buku nanti ada bukunya, ada tuh. Nanti Ibu baca saja di sini, ya, zikirnya ada. Ya, ini ibu-ibu belum hafal karena jarang dibaca aja. Ya, kalau rajin dibacanya apa surang sampai ikut mah. No zikir kok bakal apa jarang diamalkan. Jadi mulai subuh itu, habis subuh, waktu jalan pulang ke rumah tuh, ini tidak mesti sampai terbit matahari, tidak. Pokoknya pagi itu ini yang pertama dibaca. Setelah selesai salat subuh sampai batasnya terbit matahari, bacalah bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Ya, sambil pokoknya kapanpun, karena zikir itu qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Ndak harus di sajadah le, kok berang lah Pak, kok duduk di sajadah le, kok piring mencuci bagele, kain mencuci bagele.
Sedang berjalan, sedang duduk, sedang masak, sedang mencuci, baca itu. Karena manusia banyak yang lost di waktu yang dua tadi. Kita ni kalau sudah pulang solat subuh, itu pekerjaan menumpuk nampak. Ya, piring tunggu di situ, ikut anak, dia bereskan sekolah, segala macam. Lalu nampaknya macam bertanya panjang saya. Ya, tak? Akhirnya ibu lah stres subuh tu. Padahal ada perintah Nabi di situ, baca 3 kali ini. Dan tak mesti duduk. Pokoknya kapanpun ibu-ibu, dimanapun keadaannya, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Engkau ya Allah, tidak ada satupun bahaya yang datang dari langit dan dari bumi, ya. Dengan namamu itu, karena Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 3 kali, kan tak susah apa ibu. Sambil jalan bisa, sambil masak bisa, sambil mencuci bisa, sambil menyapu rumah bisa. Yang penting ibu-ibu, sebelum terbit matahari jangan los. Nanti setelah salat asar sampai terbenam matahari, jangan pula lepas yang 3 ini. Dan Allah jamin kita tidak akan ditimpa bahaya. Tapi jangan Bapak Ibu salah paham juga. Misalnya nih Bapak Ibu mungkin baca 3 kali tadi, lalu berangkat mau ke bandara, misalnya mau berangkat ke Jakarta misalnya. Tahu-tahu di jalan kecelakaan dah. Tu ibu-ibu protes, "Bah, kau tak mangkui zikir kau lah ya." Jangan ibu protes tak mangkui zikir kau. Boleh jadi ibu-ibu akan dihadapkan kepada bahaya yang sangat besar. Maka Allah hadapkan kita ke bahaya yang lebih kecil agar kita terhindar dari bahaya yang besar itu. Itu rahasianya, kadang-kadang begitu kita tidak tahu Pak Ibu. Jangan Bapak Ibu kalau dibaca kok 3 kali itu aman sih, duit ada tak ada. Itu salah paham namanya itu. Karena boleh jadi ada ketetapan Allah dulu yang sangat besar menimpa kita, tapi Allah kemudian merevisi itu sehingga menjadi lebih kecil dan kita terhindar dari yang besar itu dengan zikir ini. Yang penting Bapak Ibu yakin saja baca ini sekali ya, setiap hari sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, 3 kali pagi, 3 kali sore. Tapi tidak boleh cubu-cubu lah Pak ya. Awak cubu lalu aku hasilnya mereka ada dicubu tidak bisa. Zikir itu dengan keyakinan. Wa anta muqinun bil ijabah. Engkau berzikir dengan keyakinan. Karena kata Allah, ana indazani abdi bi. Saya bagaimana persangkaan hamba saya terhadap saya. Ya, jadi kalau kita coba-coba berarti ragu kita dengan janji Allah. Ya kalau kita ragu dengan janji Allah, ya Allah begitu pula lah. Ya kan tidak akan memberikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yakin saja. Pokoknya baca pagi, habis subuh ini baca sampai terbit matahari. Tadi jam berapa Pak? Jam 6:04 ya. Nah, pokoknya habis subuh tu baca. Ya, kecuali Bapak Ibu mendengar ceramah habis subuh tidak usah baca ini. Karena mendengar ceramah itu sudah zikir itu. Nah, lebih hebat dari yang tadi itu malah zikirnya. Ya dah. Jangan Bapak Ibu dengar ceramah tu asyik dah subhanallah bismillahirrahmanirrahim. Dengar ceramah lebih hebat daripada zikir lisan tadi itu. Ya. Tapi ini Bapak Ibu jangan lupa ini baca ya, 3 kali pagi, 3 kali sore. Karena ini janji Nabi begitu. La yadurruhu syai'un, tidak ada satupun yang akan menimpanya dari bahaya-bahaya baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Ya. Nah. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, ja'a rajulun ilan nabi. Seorang sahabat datang menemui Nabi dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, malakitu min akrab ladagatni al-barikha." Aku tersengat kalajengking tadi malam. Ini mengadu. Abu tadi malam disengat kalajengking. Ya. Lalu apa kata Nabi? Lau qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam tadurraka. Andai tadi menjelang terbenam matahari engkau membaca a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Andai itu kau baca menjelang terbenam matahari, maka kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Itu hadis sahih Bukhari, riwayat Muslim. Ya. Andai kau baca tadi menjelang terbenam matahari, a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan kalimat engkau yang sempurna dari kejahatan semua makhlukmu. Baca sebelum terbenam matahari, tidak akan ada bahaya kalajengking itu tadi. Jadi Bapak Ibu kalau baca ini menjelang tadi
menjelang terbenam matahari, Bapak Ibu tidak akan ditimpa bahaya makhluk. Termasuk kala jengking atau sepasan atau ular, kok maduknya ke Bapak Ibu, nyominda langsung tu. Ya, yakin kalau Bapak Ibu baca itu tadi, aduh Bapak Ibu lewat di sebuah tampik, di situ mungkin ular kadang, ular kok mainda nampak Bapak Ibu. Nah, tapi jangan dicuba Bapak Ibu ya. Nah, cuba tak boleh lah. Kamu baca lah kau tu nampak sepasan kan, a'udzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Gigilah ha. Itu tak boleh tu Pak. Ya. Itu ni cuba-cuba tu ini ni harus yakin Bapak Ibu ya, dan berlindung kepada Allah. Ya. Arti yang tadi itu saya berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna. Ya, maksudnya kalimat sempurna dengan zikir ini. Ya, dari kejahatan semua makhluknya. Jadi ini Bapak Ibu bacalah sore-sore ya, menjelang terbenam matahari sampai subuh, tidak ada bahaya makhluk yang akan menimpa kita. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kan tak payah Bapak Ibu ya. Ya payah tu dia belum apa saja. Ya, lain apa tu tak boleh baca dibaca tu. Ya. Ada dua Bapak Ibu ya. Tadi ya, ini begini, zikirnya banyak, Bapak Ibu memilih saja. Pokoknya pilih saja mana yang Bapak Ibu suka. Kalau rumah Bapak Ibu tapi sawah, aku baca cocok. Kalau tapi sawah kan banyak sepasan kan naik bagi ular, kan naik bagi itu. Kala jengking misalnya Bapak Ibu ya. Dan kita kan tak tahu Pak, ketika kita tidur itu kan kita tak tahu apa yang akan hinggap ke kita. Kan kita waktu tidur sudah mati Pak. Kan bisa saja, mohon maaf Ibu-ibu, naik sepasan dari got ya, masuk ke kamar mandi, menjalan ke hidung Bapak Ibu. Bisa tak? Bisa jadi Pak. Nah kalau Bapak Ibu baca ini kata Nabi, sepasan tadi kalau lah maduk kawaknya berputar balik tu. Tak jadinya maduk. Dulu orang kalau kalanduk Bapak Ibu ya ambut tekanan ketika pergi bakemah pramuka itu bawa garam, subak garam dia mak. Ada kalanduk tu siram yo garam sekeliling tenda tu Bapak Ibu. Supaya ular aja masuk ya. Ada lalu ular tu udah takut ular di garam lah Bapak Ibu. Iko baca baca zikir ini, maka binatang-binatang berbisa tu dia akan lari itu. Allah yang menjaga, kan Allah kan tidak ada satu pun kan yang bergerak dengan izin Allah kan, kecuali dengan izin Allah. Bahkan kata Allah, wa ma mi warakatin yasqutuha illa ya bi amri. Tidak ada satu pun, bahkan daun yang jatuh pun tidak akan jatuh kalau tidak ada perintah dari Allah. Ya. Ila ya'lamuha, kecuali Allah akan tahu kapan dia jatuh, di mana dia jatuhnya. Ya, binatang-binatang ini begitu bergerak atas izin Allah. Semua binatang itu bergerak atas izin Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa bergerak kalau Allah tidak mengizinkannya. Nah inilah doa Bapak Ibu agar kita terlindung dari segala bahaya ciptaan Allah, termasuk binatang-binatang berbisa ini. Makanya Bapak Ibu kalau ada yang, mohon maaf misalnya, yang mungkin ke sawah, ke ladang, ke parak kan? Nah, itu kan macam-macam yang akan kita temui nanti Bapak Ibu. Maka bacalah doa ini di sore hari terutama. Tapi kalau Bapak Ibu kapai ke parak pagi itu, bacalah menjelang terbit matahari ini. A'udzubillahi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Tuh, ada dua zikir Bapak Ibu ya. Ini dibacanya sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, man qala hina yusbih wa hina yumsi, siapa yang membaca di pagi hari dan di sore hari. Maksudnya menjelang terbit matahari dan menjelang terbenam matahari, subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Habis subuh dia baca itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi sampai 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi. Tidak ada nanti di akhirat manusia yang lebih baik keadaannya dari orang itu. Tuh janji Nabi begitu, hadis sahih Muslim. Kalau dia baca pagi hari 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nanti sore dibaca lagi 100 kali sampai terbit matahari. Dijamin Nabi, besok di akhirat tidak ada orang yang lebih baik keadaannya dari orang itu. Dan nanti di akhirat kan keadaan macam-macam Bapak Ibu. Kata Allah, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Besok di akhirat ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka manusia datang di hari kiamat afwaja.
dalam bentuk yang beragam-ragam. Manusia akan datang dalam bentuk yang beragam-ragam, Pak. Ada yang seperti babi, ada yang seperti kera, ada yang tak tangan dan tak berkaki, ada yang badannya busuk, ada yang buta, ada yang idiot, macam-macam lah sesuai amalnya. Ya. Tapi kata Nabi, tidak ada orang yang lebih baik keadaannya daripada orang yang membaca ini. Tempatnya teduh, tidak ikut berdiri panas-panas di padang mahsyar, semua dalam keadaan yang sangat istimewa. Maka Bapak Ibu bacalah pagi ini. Dan jangan Bapak Ibu duduk pula di atas sajadah baca ini. Sambil jalan pulang baca ni, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bekok kok disapu orang Bapak Ibu, ya jawik lah. Ya kan? Bapak Ibu serang pulang kan disapu. Oh, yo ya. Ada. Dari mana Ibu? Ya dari musola, jawik situ. Jangan Bapak Ibu subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Bu. Jangan. Ya, itu namanya ekstrim itu ya. Ya, atau ya kalau berhenti dulu. Berhenti dulu. Makanya dihitung. Zikir itu dihitung. Karena kata Nabi, ya Nabi itu menghitung zikir dengan tangan kanan. Yaqidu ya tasbihahu biyaminihi. Nabi itu menghitung zikir dengan tangan kanan. Gitu. Ya walaupun boleh pakai tangan kiri Bu ya. Jangan Bapak Ibu salah paham. Nabi itu menghitung zikir dengan tangan kanan, Ustaz itu tak boleh pakai tangan kiri, Ustaz. Boleh. Yang tak boleh itu tangan kiri saja. Subhanallah, subhanallah, tak boleh. Tapi kalau subhanallah wa bihamdihi nambah ditambah dengan ini supaya kita ingat hitungnya berapa, tidak apa-apa. Nabi kenapa pakai tangan kanan? Nabi itu orangnya tidak pelupa. Sanukri'uka fala tansa. Nabi itu tidak pelupa, Pak Ibu. Sehingga Nabi kanan kau, Nabi pasti tahu jumlahnya. Nah, kalau awak kan pelupa nak putar-putar di siku, sekolah barang banyak tak tentu kali jadi putar itu. Tapi kalau kita tambah dengan kiri, ini 3, ini 15. Kalau dihitung 3 nih. Kalau hitungnya 2 berarti 14. Ya, kalau hitung 3 15. Jadi 15 tambah 15 30. Atau tambah 3 lagi di sini 33. Nanti juga begitu diulang lagi 33 6 apa sampai 99 tambah lagi 1. Jadi gampang hitungnya. Ya kalau mau pakai biji tasbih juga lebih baik. Ya, pakai biji tasbih itu kan dia hitungnya kan pasti itu. Boleh. Atau pakai digital tuh, Pak. Kan itu, Pak. Ya, kan Pak yang dipacik mau di ya stop apa itu. Ya. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi ya kan tinggal nampak lihat angkanya aja nanti kan. Tapi jangan difoto lah angko tu, Ibu. Foto tu masuklah ke Facebook atau ke WA kan. Alhamdulillah zikir pagi ini ya 100 kali langsung habis apa pahala langsung tu. Ya, kalau tu habis pahala langsung tu. Ya jangan, jangan. Kalau amal-amal sunat tu Ibu jangan sampai orang tahu. Ya kalau itu kan dalam rangka mendidik boleh. Ya tu mendidik namanya. Tapi kalau ibu-ibu saja kesenangan memberitahu jangan. Kadang amal-amal sunat ni tak boleh orang tahu Pak Ibu. Jangankan amal sunat, amal wajib pun sedapat mungkin ditutupi. Makanya ibu-ibu kalau sedang puasa, ni puasa Ramadan ini. Iza syatama ahadukum, bila kau dicaci maki orang, sedang puasa ke Pak, dicaci maki orang, maka kata Nabi fal yakul fi nafsihi. Hendaklah dia berkata dalam dirinya. Tidak dikeluarkan dalam dirinya, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi kata inni shaimun itu tidak keluar fi nafsi dalam diri kita. Ingatkan kalau kita sedang berpuasa. Artinya jangan pada ibadah kita disebut ke orang lain. Karena ada peringatan Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kamu hapus pahala ibadahmu dengan menyebutnya kepada orang atau menampakkannya kepada orang. Maka ibadah ini tidak boleh tampak dan tidak boleh diceritakan. Menceritakan ibadah namanya manni. Menampakkan ibadah namanya riya. Dua-duanya menghapus pahala. Maka di guru-guru tidak usah lah ibu bilang tahajud. Kecuali dia berjanji
DWA-nya bu telefon nama beko yo kok jago abu ingin tahajud. Duit napiang ya. Duit napiang teleponnya ibu. Mana janji tadi. Tapi kalau tak janji jangan ibu bilang tahajud juga di WA grup. Habis pahalanya nanti. Makanya ibu kalau apa misalnya lalu malam tu ibu jago, jadi jagolah beliau tahajud biasalah. Jangan ibu bangunkan pula itu. Ya. Kalau ibu tahajudnya sendiri, kecuali berjanji tadi. Kalau misalnya menjelang tidur bapak bilang, "Bu, bangunkan Abu Beko ya." Ibu jagoan, kok jago ibu, kalau enggak siram. Ini janji tadi mah. Tapi kalau enggak, jangan bangun jadi kuncang-kuncangnya Pak tu jago lah gae lalu sih mau semayang lah ya. Tu habis pahala ibu Beko tu. Ya. Yang boleh membangunkan itu suami boleh membangunkan istri. Tapi kalau suami, istri tak boleh membangunkan suaminya. Ya karena kalau ibu membangunkan suami, karena ibu bapak akan bekerja nanti. Dia mungkin sudah punya rencana siang hari. Kalau ibu kan di rumah, maka dia boleh dibangun. Mereka upaya pak lalu, ini enggak. Ya. Di samping dia kepala. Kalau kepala boleh tak menyuruh bawahan? Boleh. Kalau bawahan boleh tak menyuruh kepala? Tak boleh. Makanya ibu tak boleh memerintah pak. Ada ibu kau lama saya merintah pak. Pak, sapu rumah pak, pak angkat baju pak angkat kau pak, kecap pak, cie lah ibu. Dia menjawab, jo leh jangkit saya lah, nyonya lah memberang kawak ibu. Ada ibu macam tu. Lama muringan saya mudik menyuruh suami tak boleh ibu. Ibu kalau menyuruh apa minta tolong. Ibu bawahan mah nyuruh orang. Pak tolong cik pak ya. Kalau jadi ciknya, alhamdulillah. Kalau enggak nyangkit saya surang, ibu angkat surang. Ya tak apa-apa kan dia kepala. Ini tak boleh ibu membangkang. Bu, tolong minum bu. Jangkau salah sedikit itu dosa ibu. Ya. Jadi amal sunat tak boleh orang tahu ibu ya. Jadi tadi ibu kalau baca 100 kali ibu diam sajalah. Jangan kasih tahu ke orang. Tapi janji Nabi begitu. Siapa yang baca ini 100 kali pagi, 100 kali sore, tidak akan ada orang di hari kiamat yang keadaannya lebih baik dari dia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ibu-ibu yang pergi bekerja sebetulnya bisa, tidak perlu apa ibu, di atas kendaraan saja. Iya. Saya ke Lubuk Lintah, dari Lubuk turun ke Lubuk Lintah tu kadang setengah jam tu ibu. Setengah jam tu lebih 100 tu ibu. Ya, kalau di atas motor tu lebih 100 itu. Daripada mana-mana so kita mencari-cari orang kan macam tu. Kadang-kadang ibu-ibu apa-apa kalau ada teoto kan langsung bersetel musik tu, geleng-geleng saya teoto tu ibu. Walaupun keruginya waktu. Ya waktu berjalan terus. Ya, apalagi dibacalah itu sambil bawa mobil itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tapi ingat ada catatan Nabi ya. 100 kali pagi, 100 kali sore, dan itu dia lakukan sampai dia meninggal dunia. Tidak ada nanti manusia yang lebih baik keadaannya selain dia di hari kiamat. Tinggal Bapak Ibu amalkan saja, kita amalkan sama-sama ini. Ya, subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi dan 100 kali sore. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Saddad bin Aus, hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, siapa yang berkata ketika pagi hari, ya, sekali di pagi hari, ya, famata, ya, qabla an yumsi, mati dia sebelum sore. Nah, ini dia baca pagi sekali, mati sebelum sore, famin ahlil jannah, otomatis ke surga tanpa hisab. Bila dia baca sekali di sore hari, famata qabla ayusbih, mati dia menjelang pagi, maka kata Nabi famin ahlil jannah, dia pasti masuk surga. Awak mati juga Pak kalau tidak menjelang pagi, menjelang malam nak. Ya Pak. Pasti itu. Bapak Ibu kalau baca tadi sore sekali saja, mati menjelang pagi nanti, dari mulai sekarang sampai pagi matinya surga. Dibaca pagi setelah subuh, mati menjelang matahari terbenam, masuk surga. Apa yang dibaca kata Nabi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ini yang disebut Sayyidul Istighfar ya. Bapak Ibu kalau searching di Google itu tulis saja Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Istighfar itu banyak Bapak Ibu. Nabi Adam dulu ya ketika sampai di bumi istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar juga Bapak Ibu. Istighfarnya Nabi Adam. Nabi Yunus istighfar juga Ibu ketika dalam perut ikan. Istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfarnya. Nabi Sulaiman ketika terlambat salat asar lalu dihukum Allah, dia kena penyakit, dia istighfar juga. Rabbil firli. Ya Allah ampuni saya. Rabbil firli itu istighfar juga tuh Ibu. Atau ada kalimat khusus kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir itu astaghfirullah. Jadi istighfar itu banyak. Bisa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna dan seterusnya. Bisa Rabbil firli seperti Nabi Sulaiman. Bisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Nabi Yunus. Atau ini Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu baca saja sekali pagi, sekali sore. Tidak banyak-banyak Ibu. Habis salat asar, Ibu jalan ke rumah baca ini sekali. Allahumma anta rabbi. Sambil jalan baca. Meninggal Ibu menjelang pagi subuh, surga menanti Ibu. Ibu baca pagi, meninggal menjelang matahari terbenam, masuk surga Ibu. Apa lagi yang lebih hebat dari itu? Karena itu kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga. Yang tidak masuk surga itu yang tidak mau saja. Illa man abah. Karena masuk surga itu tidak susah, jalannya terlalu mudah. Terlalu banyak jalannya, terlalu mudah jalannya. Tinggal lagi maunya saja. Mau tak? Kalau mau, ini jalannya nih yang paling gampang nih. Pokoknya pagi itu jangan lupa baca tuh Sayyidul Istighfar namanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini panjangnya karena belum hafal saja. Ibu kalau sudah hafal, kalau sudah tiap hari dibaca ini, setiap pagi, setiap sore dibaca, itu sebentar saja tuh ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhan saya, pengatur hidup saya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan saya. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan saya selalu memenuhi janji-janjimu. Wa wa'dika, ya sama, dan janjimu. Mastata'tu, semampu yang bisa saya lakukan. Berarti kalau tidak mampu saya, tolong ampuni. Saya tahu ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak. Tapi kalau saya sudah berusaha menghindar dari yang haram, terjerumus juga ke yang haram, tolong ampuni saya. Itu maknanya, ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya selalu memenuhi janji saya dengan engkau semampu saya. Kalau ada yang kesalahan yang saya lakukan, itu berarti di luar kemampuan saya, tolong ampuni saya. Itu maknanya apa Ibu? Ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, lindungi saya dari kejahatan-kejahatan yang telah saya perbuat. Kejahatan yang kita perbuat ini Ibu akan datang dampaknya ke kita dunia akhirat. Bapak Ibu kalau berbuat dosa di dunia ini hatinya gelisah. Itu dampak dosa itu. Kalau kita berdosa baik kepada makhluk maupun kepada Allah, pasti hati kita gelisah. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, lindungi saya dari dampak buruk dosa-dosa saya. Di akhirat neraka menanti Pak. Ya Allah, tolong jauhi saya
dari keburukan apa yang saya perbuat itu. Itu kan istighfar namanya itu, Pak. Kita minta agar keburukan yang kita lakukan itu tidak berdampak buruk pada kita dan orang-orang sekitar kita. Kejahatan yang kita lakukan ini, Pak, bahkan jadi beban bagi anak cucu kita nanti itu, Pak. Mohon maaf ya, saya kalau tertangkap, ini nauzubillah, kalau tertangkap basah misalnya, tertangkap basah, itu berbuat maksiat, nanti anak cucu saya akan malu dengan saya, Pak. Dan itu akan jadi beban hidup mereka nanti itu. Tahu juga kakek ang tu kalau jolo tu banyak, kan jadi beban dia, Pak. Itu syarri ma sana'tu namanya itu. Keburukan perbuatan kita. Bukan hanya kita yang menanggung keburukan perbuatan kita, tapi anak cucu kita nanti itu. Maka kita berminta kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya dari keburukan-keburukan perbuatan saya. Kalau ada perbuatan buruk yang saya lakukan, maka jauhkan saya dari dampak buruknya. Abu ulaka bi ni'matika alayya, saya bertobat ya Allah atas nikmat Engkau yang tidak bisa saya syukuri. Saya tahu nikmat Engkau terlalu banyak ya Allah, dan saya tidak bisa mensyukurinya dengan ibadah yang setimpal. Maka tolong ringankan hisab saya. Itu maknanya tuh, Pak Ibu. Kalau ada nikmat Engkau yang tak saya syukuri, atau yang tak mampu saya mensyukurinya, jangan bebankan saya nanti hisabnya di akhirat. Ini kita punya persendiannya, Pak Ibu. Ini jumlahnya kata Nabi 360. Nih, kapalo kok masuk di sana beko itu karena ada sandi-sandi sih kok. Pertemuan tulang-tulang kita tuh. Ini semua kata Nabi 360 tuh, Pak Ibu. Nah, Pak Ibu yang dokter coba tanya. Betul enggak 360 sendi kita ini? Kata Nabi, setiap sendi itu akan ditanya di akhirat nanti itu. Nikmatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau lutut Bapak Ibu tidak bisa ditakuan leh. Luri tagang selutut itu leh. Bapak Ibu bangayi beko tu. Jelah. Nah. Tangan Bapak Ibu kalau tidak bisa dikekak merdeka, makan beko. Bara nikmat Allah tu, Pak. Saya punya dosen dulu, Pak Ibu, menjelang akhir hayat beliau, lalu karya ngai lutut beliau, Pak Ibu. Sehingga lutut kok tidak bisa digaraan, dikatuan, sakit, Pak Ibu. Karya ngainya. Ternyata lutut kok pakai oli, Pak Ibu. Ya, sama jom basi itu, Pak. Ya, rantai itu, pakai oli itu, Pak. Akan malaka bersuntik oli lutut itu, sekali 2 minggu. Biayanya jutaan, Pak Ibu. Sekali suntik. Awak ndak lah kabar dia ambung-ambung selutut ke, Pak Ibu. Ndak ada masalah lah, ndak. Ya dah. Ndak pernah bersyukur tu, Pak Ibu tu. Bara harus bagi lutut itu nikmatnya, Pak Ibu. Nikmat ko sadonya, Pak Ibu tu. Lalu yang lain itu, ya Allah, andai saya ndak mampu mensyukuri nikmat-Mu, jangan Kau bebani saya di akhirat nanti dengan hisabnya. Tolong ringankan hisab saya, ya Allah. Itu maknanya itu, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, saya bertobat atas nikmat-Mu. Kalau nikmat-Mu tidak bisa saya syukuri, jangan bebani saya, ya Allah. Tak tanggung nikmat Allah kan, Ibu. Jangankan untuk bersyukur, menghitung saja kita tidak bisa, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kau hendak menghitung nikmat Allah, takkan mampu kamu hitung. Jangankan mensyukuri, menghitung saya tidak mampu, apalagi mensyukurinya. Andai nikmat ini nanti dipersulit kita di akhirat, semua kita masuk neraka tuh, Pak Ibu. Andai hisab nikmat nanti dipersulit, kita akan masuk neraka semua. Kenapa? Kita banyak yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah itu. Maka sayyidul istighfar penentunya. Makanya langsung masuk surga dia, Pak. Tidak dihisab lagi. Karena dia sudah minta. Kan dia mengaku tadi itu. Nikmat Engkau terlalu banyak, ya Allah. Saya tidak mampu bersyukur. Kalau saya tidak mampu bersyukur, maka saya bertobat kepadamu. Jangan hisab lagi saya nanti di akhirat. Itu maknanya sayyidul istighfar. Jadi dalam maknanya, Pak Ibu. Wa abu ulaka bi zambi. Ya, saya bertobat kepada Engkau, ya Allah, atas semua dosa-dosaku. Ya, saya kembali, ya Allah. Ya, dosa-dosa yang pernah saya perbuat, sekarang saya kembali kepadamu. Tolong ampuni. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang berhak yang mengampuni kecuali hanya Engkau satu-satunya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah baca ini, insya Allah kalau mati di pagi hari, menjelang pagi hari, surga. Baca pagi hari, mati menjelang sore hari, surga. Nah, jadi mulai hari ini Bapak Ibu, mulai nanti besok pagi lah ya. Jangan pada lupakan yang ini. Ya tahu? Ya, zikir di pagi hari itu nanti ya. Nah, paling tidak ini ada sudah 4 ya.
Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tadi zikir supaya terhindar dari bahaya makhluk. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Lalu kalau ingin nanti bahagia di akhirat dengan keadaan yang paling baik, subhanallah wa bihamdihi 100 pagi, 100 sore. Kalau Bapak Ibu ingin masuk surga tanpa hisab, ya, mati langsung masuk surga tanpa pertanyaan macam-macam, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya, kan 4 ni tak terlalu berat. Ya. Dia masih ada lagi. Ya, tapi sebelum itu kalau ada pertanyaan Ibu, Bapak satu silakanlah. Karena waktu sudah hampir masuk. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Bismillah. Ya, silakan Pak. Kalau istighfar itu kita lebih kalau hitung. Lebih enggak apa-apa, Pak. Lebih itu enggak masalah. Kan batas minimalnya 100. Ya. Zikir ini Pak, batas minimal yang harus dipenuhi. Batas maksimal enggak ada masalah. Ya, berlebih ada apa, Pak. Ini enggak boleh kurang. Yang tadi kan syaratnya 100 kali, Pak. Ya kalau kurang 100 berarti enggak memenuhi syarat dia. Harus 100. Ya. Kalau dapat pahala, dapat pahala. Tapi janji seperti yang tadi enggaklah. Karena syarat belum cukup, Pak. Ya memang begitu kata Nabi, kita tinggal amalkan saja lalu ikuti saja, enggak ada, ya. Nanti hasilnya kita lihat sama-sama. Karena ini kan tidak jangka pendek, Ibu, jangkanya jangka panjang kan. Di akhirat nanti subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu makanya Bapak dihitunglah. Tapi sebenarnya kalaupun tidak dihitung, kita bisa memperkirakan saja. Bapak Ibu kalau dari Lubuk, saya kalau dari Lubuk menurun ke Lubuk Lintar tuh, Bapak Ibu setengah jam tuh pasti lebih 100 itu. Iya, 100 itu kan tidak lama itu. Paling 5 menit bisa 100. Kalau 20 menit baca tuh, Pak. Lebih 100 itu, Pak. Jadi hitunglah, Pak, sambil bawa oto, Pak, modeko ya kan. Ya, bawa seloto tu baca, saya sambil bawa oto tu. Ya, pasti sampai pasti 100 begitu tuh, Pak. Memang ada syaratnya, harus 100. Ya, kenapa begitu? Ya Allahu a'lam lah, tapi Nabi suruh begitu, ada syaratnya. Ya. Nah, begitu. Lebih enggak apa-apa, Pak. Ya, lebih enggak apa-apa. Silakan, Pak. Oh, yang dengan manusia tidak bisa dengan zikir, Pak. Yang dengan manusia harus tak maaf, minta kehalalan. Jangan Pak berhutang ke orang kan, hutang tak bayi-bayi dia baca subhanallah bihamdihi satu hari kan. Tak bisa, Pak. Ya tak. Bah hutang tak bayi-bayi kok. Amul tahu tu dia yang zikir dan subhanallah wa bihamdihi satu kali pagi, satu kali sore. Hutang dah lunas itu tu, tak bisa, Pak. Amal apa tu kasihkan ke dia nanti. Amal apa yang 100 kali pagi, 100 kali sore, itu pembayar hutang besok. Ya tak. Kalau tidak cukup ya dosanya Pak bawa lah. Yang dengan manusia tu tidak ada bisa Allah mengampuni, Pak Ibu, tidak bisa. Allah tidak bisa mengampuni kalau kita terkait dengan makhluk. Jangankan dengan manusia, dengan binatang pun tidak bisa Allah ampuni, Pak. Makanya ibu-ibu yang banyak ibadah masuk neraka karena mengurung kucing sampai kelaparan mati kan. Ya, itu buktinya kita tidak bisa berurusan dengan makhluk tu, Pak, kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Harus selesai di dunia ini. Yang ini kalau tidak ada lagi urusan dengan manusia, hanya urusan dengan Allah, Allah clearkan semua tu, Pak. Hapus semua dengan membaca ini atau membaca Sayyidul Istighfar ini. Makanya ini kan kita meminta kepada Allah ini. Semuanya urusan kita dengan Allah, Pak. Sayyidul Istighfar ini. Istighfar kita dengan Allah. Dengan manusia namanya maaf. Nah, istighfar itu, Pak, maaf. Karena itu kalau sudah selesai dengan manusia, urusan dengan Allah terlalu gampang. Baca sajalah ini. Sebanyak apapun dosa kita hilang selesai, Pak. Dengan manusia jadi masalah. Makanya dengan manusia itu tidak ada ampunan dari Allah. Kecuali kita datangi dia dan minta kerelaan. Itu pasti itu, Pak, kalau yang itu. Makanya kata Nabi ada nanti manusia yang bangkrut di akhirat. Bangkrut dia, Pak. Amalnya banyak, ibadahnya banyak, tapi dia bangkrut. Kenapa? Syatamahaza, lidahnya menyakiti orang dulu. Darabahaza, tangannya memukul orang. Wa akalamahaza, harta orang dia ambil dulu. Maka semua kebaikannya kasihkan ke orang itu. Nah, habis dosa orang itu tadi ke dia. Turihat ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Gitu, Pak. Nah, ini dulu, Pak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan pembahasannya. Tinggal Bapak Ibu amalkan aja ini yang 4 nih.
Ya. Yang lain nanti kita tambah, tapi yang 4 ini amalkan. Pokoknya sudah sampai subuh besok, bacalah yang salah satu yang ambil ke lah. Mana yang nyaman untuk membacanya. Nah, tidak lupa nanti zikir itu kan ada yang dari hati biasa, yang dari Al-Quran. Persyaratannya itu apakah kita berwudu dulu baiknya, atau ada perbedaan amalnya kalau berwudu tidak berwudu. Pertama, yang kedua mungkin tempatnya, mungkin nanti jangan-jangan nanti di kamar mandi berzikir juga, atau misalnya ini zikir saja lah, tidak sholat kita nanti untuk berganti-ganti zikir. Nah, itu mungkin penjelasannya. Iya, yang paling baik itu Pak di surat An-Nisa 103 itu. Fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila kau telah selesai salat, maka berzikirlah berdiri, duduk atau berbaring. Jadi ada tempat spesial tu Pak, paling tidak setelah selesai salat kata Allah. Berzikirlah. Yang tidak bisa tidak bisa duduk berdiri. Yang tidak bisa berdiri bisa duduk. Pokoknya jangan pada tidak berzikir. Itu artinya kita berzikir itu ya setelah beribadah yang paling baik, setelah dalam keadaan suci ya. Maka setelah salat. Tapi tanpa berwuduk pun boleh berzikir. Misalnya Pak Ibu pulang di musala misalnya subuh tu buang angin di jalan kan, tu perlu wuduk lah baca sendiri istighfar. Tak usah baca saya sendiri istighfar tu. Tak masalah karena berzikir tidak ada syarat wuduk. Kalau bersalat iya suci badan pakaian dari hadas dan najis. Kalau zikir tidak. Cuman afdalnya tentu dalam keadaan suci di tempat yang baik. Jangan Bapak Ibu di kamar mandi, tidak boleh. Karena kamar mandi bukan tempat untuk kita menyebut nama Allah. Dan tidak boleh nama Allah dikumandangkan di kamar mandi itu. Dan tempatnya khaba'is namanya, tempat-tempat yang kotor, yang menjijikkan. Nah, tapi zikir itu tidak ada itu harus syarat bersuci, harus duduk di sajadah di masjid, tidak. Sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring, tidak suci, tidak apa-apa. Makanya ibu yang haid itu berzikir juga lah, haid itu. Yang dilarang kan memegang Quran saja. Zikir kan tidak dilarang Pak. Ya, zikirlah. Kalau baca Quran baca saja yang ada di memori kita, boleh. Karena kalau kita los berzikir, setan menguasai kita. Itu kau ibu ketika haid kan pamberang, emosi itu. No setan nak ibu. Karena lebih pastilah adab namanya itu. Sama lah Bapak Ibu berwuduk, boleh tidak berwuduk tanpa busana? Boleh, secara hukum boleh. Karena tidak ada syarat berwuduk itu menutup aurat. Ya. Cuma karena wuduk itu bahagian ibadah, perintah Allah pasti ibadah. Kalau perintah Allah pasti ibadah. Nah, memang sah, cuman adabnya kurang. Mungkin dapat nilai 80 aja. Kalau pakai busana mungkin 100 Pak. Karena lengkap dengan adabnya. Gitu Pak. Jadi ibadah itu tidak selalu soal sah tidak sah. Boleh tidak boleh. Ada soal indah. Indah itu soal adab. Apa-apa boleh tidak pakai boxer saya kamu salah kau. Tidak pakai serawayam. Boleh kan? Karena aurat apa-apa kan antara pusat dan lutut. Tapi kan adab kurang. Ya, salatnya sah. Cuma tidak beradab. Ya, jadi apa-apa kalau pakai serawayam ke masjid cari saya ada ba'al dia salah. Sah salatnya. Cuman kurang saya. Itu pengana kurang loh kan. Masuk orang kamu salah pakai serawai itu. Tapi kalau sah Pak. Nah, makanya soal ibadah ada soal adab. Adab itulah yang menunjukkan keafdalan, utamaan namanya. Pahalanya pasti beda lah. Ibu baca Quran ketika tidak berwuduk, kalau ketika berwuduk sama tidak pahalanya? Tidak sama Pak. Ibu baca Quran menutup aurat dan menutup aurat sama tidak pahalanya? Tidak sama. Ibu baca Quran menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat sama tidak? Tidak sama. Adab itu menentukan ya kesempurnaan nilai. Tapi standar nilai tetap dapat selama syarat dipenuhi. Nah, gitu Pak dalam ibadah itu. Jadi mudah-mudahan Pak Ibu ya kita amalkan saja ini dulu apa yang sudah kita ketahui ya. Lain itu nanti kita tambah lagi pengetahuan kita supaya amal kita juga bertambah. Kita duduk dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.